Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video dalam mata kuliah riset operasi yang akan membahas tentang bab dualitas. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu dualitas. Di sini, apabila model asli dari masalah linear programming disebut dengan model primal, maka masalah dual adalah masalah yang dirumuskan dari linear programming yang kemudian didefinisikan secara langsung dan sistematis dari bentuk model standar primal. Di sini misalkan bentuk siap dari model primal yaitu minimasi atau maksimasi dari Z sama dengan C1 kalikan X1 ditambah C2 dikalikan X2 sampai Cn dikalikan Xn dengan mempertimbangkan kendala atau pembatasnya adalah A11 dikalikan X1 sama dengan B1, A12 dikalikan X2 sama dengan B2, dan seterusnya. Nah, ini akan terdiri dari N buah variabel Xj. Nah, variabel Xj ini sudah termasuk ada tambahan dari variabel slack, surplus, atau artificial. Kita kemudian akan melihat bagaimana cara merumuskan masalah dual. Nah, di sini yang di sebelah kiri adalah tabel dari masalah primal kita atau model primal kita. Nah, di sini terlihat kita akan meminimumkan, misalkan kita akan memaksimumkan nilai Z, maka di tabel dual di sini Z di tabel dual akan berubah atau berganti menjadi W di sini. Nah, kemudian kita lihat koefisien pada fungsi tujuan pada variabel primal atau model primal. Koefisien pada fungsi tujuan tadi adalah C1, C2 sampai Cn di sini akan menjadi ruas kanan atau RHS dari model dual kita di sini. Akan menjadi C yang di sini ada C1, C2 sampai Cn. Kemudian setiap variabel pada model primal, yaitu ada variabel X1, X2, dan X3 akan menjadi kendala atau pembatas dari variabel dualnya. Nanti kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ketentuannya seperti tadi, ketika tujuan masalah primal kita adalah memaksimumkan nilai Z, maka tujuan masalah dualnya akan menjadi meminimumkan W dengan kendalanya adalah lebih besar sama dengan. Begitupun ketika masalah primalnya adalah meminimumkan Z, maka masalah dualnya adalah memaksimumkan nilai W dengan tanda pada kendalanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, untuk batasan-batasan yang ada dalam variabel pada masalah dual, yaitu ada variabel Y1, Y2 sampai Ym, batasan ini menjadi tak terbatas. Nah, batasnya untuk YI ini adalah min tahingga sampai tahingga. Karena YI ini dalam catatan saya, karena YI-nya adalah tak terbatas, maka untuk membawa ke bentuk standar dual harus dilakukan transformasi agar YI kita menjadi terbatas. Yaitu YI sama dengan YI aksen dikurangi YI aksen-aksen. Dengan YI aksen dan YI aksen-aksen adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, kita akan lihat contohnya. Ini kita punya contoh 1. Kita punya masalah primalnya adalah meminimasikan atau meminimumkan nilai Z. Berarti nanti kita akan punya masalah dualnya adalah memaksimumkan nilai W. Dengan kendalanya sebagai berikut. Kemudian kita akan cari di sini. Saya tuliskan di sini. Siap dari simplex kita untuk masalah primal. Nah, kita akan meminimumkan minimum dari Z dan kendalanya. Nah, kita ubah dulu di sini kendalanya. Kita punya min X1 plus X2. Ketika tanda kita lebih besar sama dengan, maka kita akan
menambahkan dengan variabel surplus dikurangi dan variabel artifisial sama dengan 3. Untuk pembatas kedua maka 2x1 plus 3x2 plus R2 karena tandanya adalah sama dengan, maka di sini plus R2 sama dengan X1 dan X2 nya negatif. Berarti di fungsi tujuan kita akan menjadi 5x1 plus 2x2 plus 0s1 plus mr1 plus mr2 di sini. Yang ini akan kita bawa ke dual, ini menjadi Y1 dan ini menjadi Y2. Oke, sampai sini. Kemudian dari sini kita akan bentuk tabel primalnya. Bentuk tabel primal. Kita punya di sini ada X1, X2, S1, R1, R2, dan Z. Kita tahu X1 nya adalah min 1, 1, min 1. Sini 1, kemudian 0 dengan nilai RHS nya adalah di sini 3, kemudian kendala kedua 2, 3, 0, 0, 1, 5, dan di sini tadi kalau kita lihat tabel primalnya, maka di sini adalah nilai Z nya ada 5, 2, 0, M. Saya buat tabel. Oke, dari sini akan kita bawa ke tabel dual. Ini saya tarik ke atas. Nah, sekarang kita buat tabel dualnya. Nah, tadi kan kita meminimasi, berarti dualnya adalah memaksimasi. Jadi maksimasi dari apa? Tadi jika di primal variabelnya adalah X1, X2 dan seterusnya, maka di dual variabel menjadi Y1 dan Y2. Nilai Y. Nah, berarti memaksimasi dari yang di sini variabel X1, X2, S1, S2, R1 dan R2-nya akan menjadi batasannya. Di sini adalah X1, X2, S1, R1, R2. Kemudian X1-nya tadi ya, ini ya, Y1-nya di sini berarti nilainya adalah min 1. Ini bacanya berarti ini ke bawah min 1, 2. Di sini min 1, 2, 1, 3, 1, 0, 1, 0, dan 0, 1. Dengan RHS-nya adalah 5, 2, 0, M. Yang di sini adalah 3 dan 5. Oke. Kemudian dari sini kita akan merumuskan masalah dualnya. Nah, di sini ini yang sudah tertulis rapi. Tadi berarti rumusan masalah dual di sini. Masalah dual yaitu
maksimasi dari nilai W. Nah, W-nya itu apa? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. W-nya berarti 3Y1 plus 5Y2 dengan kendalanya adalah untuk X1 kendalanya adalah min Y1 plus 2Y2 kurang dari sama dengan 5. Untuk X2 kendalanya ini berdasarkan tabel di samping kanan, berarti Y1 plus 3Y2 kurang dari 2. Untuk S1 nya min Y1 kurang dari sama dengan 0. Yang R1 Y1 kurang dari sama dengan M, dan R2 nya adalah Y2 kurang dari sama dengan M. Nah, dari sini Y1 nya berarti antara 0 sampai M. Sudah terbatas berarti Y1 nya, nilainya sudah terbatas. Yang ini berarti Y1 lebih besar dari 0 ya. Nah, kemudian di sini diketahuikan Y2 nya adalah kurang dari M, yang menjadi tidak terbatas, sehingga perlu dilakukan transformasi. Yang Y2 akan kita lakukan transformasi 2 berarti Y2 aksen min Y2 aksen-aksen dengan Y2 aksen dan Y2 aksen-aksennya lebih besar sama dengan 0. Maka rumusan kita akan menjadi yang ini akan menjadi W adalah 3Y1 plus 5 Y2 aksen min Y2 aksen-aksen. Itu pun dengan kendalanya akan menjadi min Y1 plus 2 Y2 aksen-aksen kurang dari sama dengan 5. Untuk yang kedua adalah Y1 plus 3 Y2 aksen-aksen kurang dari sama dengan 2. Dan Y1 nya tadi sudah non negatif, kemudian Y2 aksen dan Y2 aksen-aksennya juga non negatif. Nah, sini adalah cara mengubah dari model primal yang tadi adalah bentuknya minimasi menjadi model dual yang menjadi maksimasi. Oke, selanjutnya kita akan melihat lagi, ini adalah contoh 2. Nah, seperti tadi, karena ini contoh 2 adalah memaksimumkan nilai Z, maka nanti di model dual kita adalah meminimalkan nilai Y. Nah, di sini kita ubah dulu. Seperti tadi, kita membuat bentuk siapnya. Bentuk siap dari simplex kita untuk model primal ini adalah memaksimumkan dari nilai Z sama dengan kendalanya adalah X1, kita ubah dulu, 2X2 plus X3. Ketika tandanya kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan variabel select di sini sama dengan 3. Kemudian batasan kedua, kendala keduanya adalah seperti ini. Nah, tandanya sama dengan, kita tambahkan variabel artificial dengan X1, X2 dan X3 nya non negatif. Karena itu di fungsi tujuannya akan menjadi 5X1 plus 12X2
plus 4x3 plus 0S1. Ingat ya, kalau maksimasi berarti akan dikurangi penalti sebesar M R1. Oke, sampai sini. Kemudian kita membentuk seperti tadi dari ini ya, tarik ke atas, bentuk siap dari primalnya. Jadi primalnya ini di sini saya punya X1, X2, X3, S1, R1. Dan di sini adalah nilai B-nya. B-nya. Jadi kita tahu untuk yang fungsi tujuannya berarti X1-nya adalah 5, di sini 12, 4, 0, min M, dan ini nilai Z. Dan di sini untuk kendalanya kita isikan 1, 2, 1, 1, 0, 3, dan di sini adalah 2, min 1, 3, 0, 1, 8. Kemudian dari sini kita ubah ke tabel dualnya seperti tadi. Yang ini jadi Y1, yang ini jadi Y2. Oke. Kita coba ubah di sini. Jadi di sini menjadi minimasi ya. Dualnya minimasi. Saya punya Y1 dan Y2 di sini. Kemudian saya punya CC. Sini adalah nilai W. Berarti Y1-nya adalah di sini 3, di sini 8. Ini kita akan minimumkan nilai X1, X2, X3, S1 dan R1. Kita inputkan di sini 1, 2, kemudian di sini 2 min 1, 1, 3, 1, 0, dan 0, 1. Di sini C-nya adalah 5, 12, 4, 0, dan M. Dengan tandanya di sini adalah, jadi ketika kasus kita maksimasi, maka di dualnya tandanya adalah lebih besar sama dengan sini sampai sini. Kemudian nanti akan kita rumuskan masalah dualnya. Nah, ini di tabel yang di sebelah kanan sudah saya tuliskan dengan rapi. Maka kita akan mempunyai masalah dualnya menjadi seperti tadi. Kita akan meminimumkan ya. Minimasi dari nilai W kita adalah 10Y1 plus 8Y2. Dan kendala untuk X1 dari tabel di sebelah kanan, berarti Y1 plus 2Y2 lebih besar sama dengan, untuk yang X2 2Y1 min Y2 lebih besar sama dengan 12. Yang X3 Y1 plus 3Y2 lebih besar sama dengan 4. Satunya Y1 lebih besar sama dengan 0. Untuk R1 nya Y2 lebih besar sama dengan M. Di sini untuk Y1 nya sudah terbatas ya, atau sudah non negatif. Tetapi untuk yang Y2 nya
belum terbatas karena Y2-nya lebih besar sama dengan min M. Dengan M adalah bilangan yang sangat besar. Oleh karena itu kita melakukan transformasi seperti tadi ya. Ini dilakukan transformasi, Y2-nya adalah Y2 aksen min Y2 aksen-aksen. Sehingga bentuk siap dari simplex untuk model dual ini menjadi sini ya, bentuk siapnya berarti minimasi dari W adalah 10Y1 plus 8 dikalikan dengan Y2 aksen dikurangi Y2 aksen-aksen, maka akan menjadi, saya langsung dituliskan di sini, 8 Y2 aksen min 8 Y2 aksen-aksen. Sampai sini dulu. Kemudian kendalanya kita akan sekalian ubah. Untuk yang X1 berarti Y1 plus 2 Y2 aksen min 2 Y2 aksen-aksen. Karena tandanya tadi lebih besar sama dengan, maka tambahkan variabel surplus dan variabel artifisial. Untuk X2 adalah 2Y1 min Y2 aksen plus Y2 aksen-aksen dikurangi variabel surplus S2 dan ditambah variabel artifisial R2. Itu pun yang X3 akan menjadi Y1 plus 3 Y2 aksen 3 Y2 aksen-aksen 4 dan Y1 nya sudah lebih besar dari 0 dan Y2 nya Y2 aksen-aksen juga lebih besar dari 0. Untuk S1, S2, S3, R1, R2, R3 nya juga lebih besar dari 0. Maka di sini di fungsi tujuan kita akan tambahkan dengan 0S1 plus 0S2. Materi ini ada pada bab metode Big M. Nanti bisa dibaca-baca lagi catatannya. Ingat ya, kalau kita minimasi maka kita akan tambahkan sebesar M. Kalau tadi minimasi dikurangkan sebesar, kalau tadi maksimasi dikurangkan sebesar M, sedangkan kalau sekarang adalah minimasi maka ditambahkan sebesar M. Oke. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari masalah primal yang tadi di awal, kita akan mencoba membuat tabel simplexnya dengan menggunakan metode Big M tentunya. Nah, tadi diketahui ya, kita punya nilai, kita akan memaksimalkan nilai Z sama dengan 5X1 plus 12X2 plus 4X3 dengan kendalanya ada 2 tadi. Kemudian kita ubah ke bentuk siap simplexnya. Di sana bertambah menjadi ada variabel S1 yaitu surplus 1 dan artifisial atau variabel R1. Nah, di sini seperti biasa untuk di metode Big M, langkah pertama adalah kita membuat di sini nilai di sini M di sini sudah menjadi 3M lagi. Nah, caranya seperti apa? Dengan dilakukan OPE. Nah, ini sudah saya lakukan OPE. Kemudian kita lihat di sini. Nah, karena tadi kita adalah maksimasi fungsi tujuan kita, maka kita melihat di baris ke-0 apakah masih ada koefisien dari nilai Z yang negatif. Ternyata masih ada yang negatif dan kita pilih yang paling negatif antara min 2
min 5 dikurangi 2M dengan min 12 plus M dan min 4 min 3M, maka akan lebih negatif yang min 4 min 3M karena M adalah merupakan bilangan yang cukup besar. Jadi kita pilih ini sebagai pivot kolom kita. Setelah itu kita mencari rasionya, RHS dibagi dengan kolom, pivot kolom kita. Nah, kemudian dipilih rasio yang paling kecil adalah yang di baris kedua. Kemudian ini menjadi pivot row kita. Oke. Nah, di sini terlihat di baris kedua. Di sini R1-nya sudah berganti dengan R3 dari pivot kolom yang kita pilih. Langkah yang sama kita melakukan OBE juga sehingga diperoleh seperti ini pada tabel ketiga ini. Kemudian kita lihat lagi di baris ke-0 untuk koefisien nilai Z-nya ternyata masih ada yang negatif ya di kolom yang X2. Kemudian kita cari rasionya juga. Kalau yang di sini tidak perlu dicari rasionya karena nilainya adalah negatif. Jadi baris ke-1 adalah pivot row kita. Oke, selanjutnya seperti ini. Baris S1 tadi, baris pertama maksud saya, yang tadi nilainya S1, variabelnya S1 kita ganti menjadi X2 di sini. Dilakukan OBE lagi, biar kita evaluasi lagi, kita lihat pada baris ke-0 ternyata masih ada kolom atau nilai koefisien dari Z yang negatif, yaitu di X1-nya. Kita pilih sebagai pivot kolom, kemudian kita hitung rasionya. Ternyata yang paling kecil adalah di baris kedua. Kita lakukan yang sama. Nah, di sini kita lakukan OBE lagi. Nah, kita evaluasi ternyata di baris ke-0 sudah tidak ada nilai Z yang negatif. Nah, oke, berarti tabel kita sudah mencapai tabel simplex yang optimum. Dengan nilai Z-nya, Z yang diperoleh sebesar 274/5, kemudian nilai X2-nya adalah 12/5, dan X1-nya adalah 26/5. Jadi di sini kita punya, dari sini ya, kita punya solusi optimalnya. Nilai Z-nya adalah 274/5, kemudian nilai X1-nya 26/5, X2-nya 12/5, dan X3-nya adalah 0. Dengan nilai S1-nya sini, S1 juga 0, dan R1 juga 0. S1 dan R1 adalah variabel basis awal kita di tabel nomor 1 ini, tabel pertama. Oke, sampai sini kita sudah mempunyai solusi optimal. Kemudian, nah tadi dari masalah dual sudah kita rumuskan menjadi meminimalkan nilai W tadi. Nah, kita juga akan mencari tabel simplex optimalnya. Nah, di sini bisa dilihat tadi di penjelasan yang di awal tadi. Di sini kita akan meminimumkan nilai W dengan variabelnya ada Y1, Y2 aksen, S1, S2, S3, R1, R2, R3. Di sini untuk di basis variabelnya kita boleh memilih S1, S2, S3 atau R1, R2, R3. Ini saya pilih yang R1, R2, R3. Kemudian sama kita menggunakan metode Big M dalam penyelesaiannya agar nilai di R1, R2, R3-nya sudah tidak ada M lagi. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, oke. Nilai di R1, R2, dan R3-nya di sini di W-nya ini sudah 0. Kemudian, ingat ya, tadi ini kita kasusnya adalah minimasi. Maka kita lihat di baris ke-0, koefisien dari variabel W-nya kita akan pilih nilai yang paling positif. Ingat ya, nilai yang paling positif karena kasus kita adalah minimasi. Berarti antara 4M-10, 4M-8, dan min 4M plus 8, dan seterusnya ini, yang paling maksimum atau yang paling positif adalah
kolom yang Y2 aksen. Nah, Y2 aksen ini kita pilih sebagai pivot kolom. Dan caranya sama, kita mencari rasionya RHS dibagi pivot kolom kita, temu adalah baris ketiga yang dijadikan pivot row kita. Dan kita lakukan OBE seperti biasa. Oh ya, di sini juga sudah diganti. Sini diganti jadi Y2 aksen. Kita lakukan cara yang sama, OBE lagi, kemudian kita evaluasi lagi di baris ke 0 untuk koefisien dari W-nya, apakah masih ada yang positif nilainya. Ternyata masih ada, yaitu di kolom Y1. Nah, kita lakukan lagi cara yang sama, kita cari rasionya, kemudian kita tentukan pivot barisnya. Nah, ini tadi ya, ternyata kolom Y1 yang kita jadikan pivot kolom kita. Nah, makanya yang baris Y2 aksen di sini pada iterasi keempat ini sudah diganti jadi Y1 dan seterusnya. Dan seterusnya ini cukup panjang. Nah, sehingga kita memperoleh solusi atau tabel Simplex optimumnya untuk kasus minimasi kita adalah yang ini. Kita memperoleh nilai W-nya adalah sebesar 274/5, S3-nya adalah 3/5, Y2 aksen-aksennya 2/5, dan Y1-nya 29/5. Di sini saya tuliskan solusi optimalnya. Di sini diperoleh. Saya tuliskan dulu W-nya, berarti W yang paling minimum ya, adalah 274/5 dengan nilai Y1 adalah 29/5. Kemudian nilai Y2 aksen-aksen adalah 2/5, dan otomatis Y2 aksennya karena tidak ada dalam basis variabel adalah nilainya 0. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai Y2-nya. Jadi Y2-nya adalah Y2 aksen min Y2 aksen-aksen. Berarti diperoleh 0 dikurangi 2/5 dengan min 2/5. Kemudian kita peroleh nilai, di sini saya tuliskan di bawahnya, ini ada Y1, Y2, kemudian jadi variabel kita S1-nya, S3 di sini. S berarti S1-nya adalah 0, S2-nya juga 0, dan S3-nya diperoleh 3/5. Sementara untuk nilai R-nya, R1 0, R2 juga 0, dan R3 0 di sini. Ini solusi optimal dari masalah dual kita dengan kasus minimasi. Lalu kita akan mencari hubungan dari penyelesaian primal dan dual kita yang tadi. Nah, di sini. Yang pertama, nilai W optimal dari model dual kita akan sama dengan nilai Z optimal dari primal kita. Kita bisa lihat yang tadi. Kemudian yang B, nilai Z di tabel optimal dari variabel basis yang muncul pada tabel awal masalah primal akan sama dengan ruas kiri dikurangi ruas kanan dari kendala masalah dual yang bersesuaian dengan variabel basis pada tabel awal primal. Mungkin agak belum begitu clear. Coba kita lihat. Nah, yang A dulu ya. Nggak apa-apa, yang A dulu. Yang A tadi kita dapat tadi Z-nya kan, Z maksimum akan sama dengan W minimum. Jika dilihat lagi, nilainya adalah sama-sama 274/5. Kemudian yang B maksudnya apa, bagaimana? Nah, kita lihat. Nilai Z di tabel optimal dari variabel basis yang muncul pada tabel awal primal kita. Tadi yang muncul di tabel awal primal kita di sini adalah S1 dan R1. Itu boleh dicek tabel yang awal. Akan sama dengan ruas kiri dikurangi ruas kanan dari kendala masalah dual. Nah, di sini kita lihat di sini nilai S1-nya yang di sini
S1 nya untuk yang ini, untuk yang primal dari tabel primal, ini untuk yang nanti dari dualnya. Nilai S1 di sini kita peroleh adalah 29/5, dan R1 nya di sini 29 min 2/5 plus M. Kemudian akan sama dengan ruas kiri dikurangi ruas kanan dari kendala masalah dual. Kita lihat di sini kendala masalah dualnya. Untuk yang S1, lihat S1 berarti adalah Y1 yang ada di sebelah kiri dikurangi dengan yang ada di ruas kanan. Berarti ini akan sama dengan Y1 dikurangi 0. Untuk yang R1 berarti di sini adalah Y2 dikurangi dengan ruas kanannya adalah dikurangi min M. Kalau kita bisa tuliskan di sini adalah Y2 plus M. Nah, dari sini kita akan peroleh ini sama dengan ya tadi ya. Sini adalah sama dengan, berarti 29/5 sama dengan Y1 min 0, sehingga diperoleh nilai Y1 nya adalah 29/5. Yang di sini berarti min 2/5M sama dengan Y2 plus M. Nah, diperoleh Y2 nya adalah min 2/5. Nah, ini yang diperoleh. Hasilnya akan sama nilai Y1 dan Y2 nya dengan saya back sebentar. Nah, di sini dari tabel simplex yang sudah kita hitung menggunakan metode Big M tadi, nilainya sama ya. Y1 nya sama dengan 29/5 dan Y2 nya adalah min 2/5. Nah, ini jadi bisa disimpulkan bahwa kita dapat mencari solusi yang optimal untuk masalah dual kita dari tabel optimal dari model primal kita, tanpa kita perlu menghitung dari atau menghitung tabel simplex optimal untuk model dual kita gitu. Kemudian kita hubungan yang kedua kita lihat. Nah, sebaliknya, dengan hanya menyelesaikan masalah dualnya, kita juga bisa langsung memperoleh penyelesaian dari masalah primalnya. Yang ini sama tadi caranya. Z optimal dari primal akan sama dengan nilai W optimal dari dual. Nah, ini hampir sama, nanti kita lihat contohnya. Nah, dari contoh yang tadi, nah ini ya, contoh yang tadi ya, kita punya W-nya dari dual kita adalah sama dengan 10Y1 dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian ini yang sudah siap, tabel simplex masalah dual yang sudah siap tadi yang ada di depan. Kemudian akan kita cari tabel dari dualnya. Di sini kita akan coba buat ke tabelnya. Di sini adalah X1, X2, X3, yang ke kanan ada Y1, Y2 aksen, Y2 aksen, S1, S2, S3, R1, dan yang terakhir adalah nilai W. Nah, kita isikan dulu di sini. Untuk Y1, lihat di fungsi tujuannya, nilainya adalah 10, 8, min 8, M. Yang di sini Y1, 2, min 2, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, sini 5. Yang di sini adalah 2,
1, 0, 12. Yang di sini 1, 3, min 3, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, 4. Nah, dari tabel dual ini kemudian kita akan merumuskan dari sini. Nah, kita akan merumuskan masalah primal, rumusan masalah primal dari masalah. Jadi dibalik. Kalau tadi kita punya primal, kita akan ubah jadi masalah dual. Sekarang kita akan mencari masalah primal dari masalah dualnya. Kita dari tabel yang ini kita akan balik, berarti yang ke bawah adalah Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, R1, R2, R3. Ini yang ke samping kita punya X1, X2, X3. Nah, ini kita nanti berikan tanda. Ini adalah nilai. Kalau tadi ini minimasi, berarti untuk yang primalnya akan menjadi maksimasi. Berarti X-nya kita isikan adalah di sini ya, seperti di transpose 5, 12, 4. Kemudian untuk yang Y1-nya berarti kita bacanya ke bawah. Di sini 1, 2, 1. Ini ada 2, min 1, 3, min 2, 1, min 3, min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0. Nah, di sini adalah 1, 0. Di sini adalah 0, maaf, ini 0. Kemudian yang di sini adalah 0, 1, 0. Yang di sini adalah 0, 0, 1. Dengan tandanya, karena maksimasi adalah tandanya kurang dari sama dengan. Untuk yang RHS-nya berarti di sini adalah 10, 8, min 8, 0, 0, 0, M, M, M. Oke. Sampai sini. Nah, ini ya, di sebelah kanan sudah saya tuliskan lagi. Lalu kita akan merumuskan masalah primal tadi. Berarti kita punya rumusannya adalah rumusan masalah primal primalnya. Berarti kita punya di sini, kita akan memaksimasi nilai Z dengan kendalanya. Nah, kendalanya kita lihat di sini untuk yang Y1. Kendalanya adalah X1 plus 2, X2 plus X3 kurang dari sama dengan 10. Oh, ini Z-nya berarti saya langsung tuliskan 5, X1 plus 12, X2 plus 4, X3. Untuk yang Y2 di sini berarti diperolehnya 2x1 min x2 plus 3x3 kurang dari sama dengan 8. Dan Y3, oh ini maaf, Y2 aksen, yang ini adalah Y2 aksen adalah min 2x1 plus x2 min 3x3 kurang dari 0.
kurang dari min 8. Dan untuk yang kendala S1 nya adalah min X1 kurang dari 0, S2 nya min X2 kurang dari 0, X3 kurang dari 0. Untuk yang R1 nya adalah X1 kurang dari M, R2 X2 kurang dari M, dan R3 X3 kurang dari M. Oke. Ya, kita sudah memperoleh rumusan masalah primal kita dari tadi masalah dual kita. Nah, ini kita akan mencoba menjawab yang ini. Kita lihat di sini. Nah, tadi ya, untuk yang A dulu, saya jawab yang A. Z optimal primal sama dengan nilai W optimal dual. Nah, kita kan tadi belum mencari berarti Z max-nya, baru kita rumuskan yang tadi ini. Yang ini ceritanya baru kita rumuskan, kita belum sempat mencari. Misal akan sama dengan W minimum kita, nilainya adalah 274/5 yang di sini. Kemudian untuk menjawab yang B, nilai W di tabel optimal dari variabel basis yang muncul pada tabel awal masalah dual. Tadi yang muncul di tabel awal masalah dual di sini adalah W, R1, R2, R3. Maka di sini saya punya R1, R2, R3. Dan di sini ada dualnya. Di sini primal. Nah, kita isikan dulu R1-nya di sini. R1-nya nilainya adalah 26/5 min M. Dari sini diperolehnya. Adalah 26/5 min M. Untuk R2-nya 12/5 min M. Dan R3-nya min M. Untuk masalah primalnya tadi yang berhubungan dengan R1 adalah ruas kiri dikurangi ruas kanan, berarti X1 dikurangi dengan M. Yang ini X2 dikurangi dengan M, yang ini X3 dikurangi dengan M. Dari sini diperoleh, karena kita tadi sama dengan juga, berarti 26/5 min M sama dengan X1 min M, sehingga diperoleh X1-nya adalah 26/5. Yang kedua 12/5 min M sama dengan X2 min M. Peroleh X2-nya adalah 12/5. Dan yang ketiga min M sama dengan X3 min M. Diperoleh X3-nya sama dengan 0. Nah, ini nanti bisa dicek lagi di awal, nilainya adalah sama, nilai solusi optimumnya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ketika kita mempunyai masalah primal, kita dapat mencari masalah dualnya. Tadi ketika primalnya adalah maksimasi, maka dualnya adalah minimasi. Kemudian hubungan penyelesaiannya, kita bisa mencari nilai optimal atau solusi optimal dari masalah dual kita tanpa kita harus melakukan tadi metode Big M untuk mencari tabel Simplex optimum kita, hanya dari nilai atau nilai-nilai yang diperoleh dari masalah primal kita, seperti yang tadi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ini, dari masalah dual kita juga bisa mencari penyelesaian dari masalah primalnya. Jadi kita juga tidak perlu mencari nilai optimum atau tabel Simplex optimumnya untuk nilai atau untuk model yang primal. Cukup dari optimalnya, dari dualnya maksud saya. Di sini kan dari dualnya kita diperoleh di sini adalah tabel Simplex optimum untuk dual. Nah, di sini kita dapat mencari Z optimum
dari model primal kita, yaitu sebesar 274/5. Kemudian untuk solusinya, kalau tadi Z kan hubungannya dengan X1, X2, dan X3, ini juga dapat kita peroleh di sini tanpa kita perlu melakukan operasi dengan menggunakan metode Big M untuk mencapai atau memperoleh nilai tabel simplex yang optimum gitu. Jadi bisa dua arah bolak-balik, dari primal dicari dual, kemudian dari dual juga bisa dicari primalnya. Begitu, demikian untuk penjelasan pada bab dualitas. Semoga bisa lebih membantu untuk memahami tentang bab ini. Silakan nanti Anda kerjakan lagi latihan-latihan yang ada pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.